Kisah Rasul pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan karena menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuh dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kami ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kamu untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali memohon di dalam anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami di dalam pembahasan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh memimpin setiap pikiran dan hati kami yang mendengarkan firman-Mu,
Sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman kami, meneguhkan kesaksian kami, dan mengaruniakan suatu keberanian untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, waktu kita masuk ke dalam pasal 4, sekali lagi ini adalah satu kelanjutan dari pasal ketiga yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Lalu di bait Allah itu mereka kemudian mengajarkan tentang Kristus atau mengabarkan Injil Kristus kepada orang-orang yang hadir di bait Allah itu. Nah, siapa orang-orang yang hadir di dalam bait Allah ini? Ada penafsir yang mengatakan mereka adalah pertama, bisa orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil Kristus sebelumnya, atau orang-orang yang baru datang ke dalam bait Allah itu atau belum percaya kepada Kristus, tetapi juga sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang merupakan orang yang percaya melalui khotbah yang Petrus lakukan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 2, saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. Walaupun sebagian besar mereka mungkin datang dari luar kota ke sana, tetapi ada sebagian yang tinggal di kota-kota yang ada di Israel. Dan mereka biasanya datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mengapa Petrus pergi ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan dan mengajar di bait Allah itu? Sebabnya pada waktu itu kekristenan belum dipisahkan dari orang-orang Yahudi. Pada waktu itu orang-orang Kristen belum memiliki tempat tersendiri untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sehingga itu sebabnya mereka masih datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Lagi pula Allah yang mereka sembah di dalam Kristus adalah Allah yang sama yang telah mewahyukan kitab suci dan yang telah mengikat perjanjian dengan Allah, dengan bapa mereka, yaitu bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebabnya mereka masih datang ke bait Allah untuk beribadah di situ dan mengajar di dalam bait Allah itu berkenaan tentang Kristus. Dan apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menusuk sekali hati dari orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam bait Allah itu. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Petrus berkhotbah, mereka itu adalah orang-orang yang telah membunuh Yesus Kristus, yang telah menyerahkan pemimpin kepada kehidupan itu kepada kayu salib. Dan siapa yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Yaitu para pemimpin dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi sendiri. Dan siapa para pemimpin dari orang-orang Yahudi itu? Yaitu mereka yang merupakan imam-imam kepala yang ada di bait Allah. Mereka adalah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka ini semua yang mengadili Kristus atau yang disebut dengan kelompok Sanhedrin atau pengadilan tertinggi atau pemerintahan tertinggi di antara orang Yahudi yang kemudian menghakimi Yesus dan kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, Petrus ini kemudian tampil di dalam bait Allah dan memberitakan Kristus dengan begitu terang-terangan sekali kepada orang-orang yang hadir di situ untuk beribadah, dan tentunya ada orang-orang dari imam-imam kepala yang turut hadir di situ. Akibatnya apa? Mereka kemudian mengutus orang, kepala pengawal dari bait Allah atau polisinya bait Allah, berserta dengan imam-imam dan orang-orang Saduki untuk menghampiri Petrus dan Yohanes, menangkap mereka dan kemudian memenjarakan mereka. Sebab mereka dipenjarakan karena dikatakan hari pada waktu itu sudah mau malam. Tetapi ada kemungkinan juga kenapa mereka menangkap mereka lalu memasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu. Itu sebagai satu teguran atau satu tindakan penyataan tegas. Kalau engkau terus-menerus mengabarkan tentang Kristus, saya bisa menghukum engkau masuk ke dalam penjara atau menegakkan keadilan yang lain yang lebih besar daripada sekedar memasukkan ke dalam penjara. Itu sebabnya mereka pada malam itu memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Dan pada waktu mereka ada di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi keesokan harinya Alkitab mengatakan Yohanes atau Petrus dan Yohanes
kedua orang ini dipanggil untuk menghadap pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dan pada waktu itu diadakan sidang untuk menghakimi dua orang ini. Nah, siapa yang menjadi pemimpinnya di situ? Yang utama itu adalah Hanas dan Kayafas. Hanas itu adalah imam besar, Kayafas adalah imam besar juga. Ini adalah dua orang yang memiliki ikatan saudara. Hanas itu adalah bapa mertua dari Kayafas. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu sangat tidak alkitabiah sekali. Karena yang namanya imam besar itu hanya boleh ada satu orang. Tidak boleh ada dua orang yang menjabat. Tetapi atas karena otoritas dari Romawi dan juga mungkin ada kesempatan untuk bisa seperti itu, maka baik Hanas ataupun Kayafas sama-sama menduduki posisi sebagai imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Makanya kalau saudara baca di dalam penangkapan Yesus Kristus pada malam hari itu, setelah Yesus ditangkap langsung dibawa ke rumah Hanas terlebih dahulu untuk diadili, lalu kemudian baru ke Kayafas dan keesokan harinya baru diadakan sidang secara terbuka. Tapi di sini ada dua orang ini yang dimasukkan, Hanas dan Kayafas kembali. Dan yang dua lagi itu adalah Yohanes dan Alexander. Siapa Yohanes dan Alexander? Sekali lagi para penafsir mengatakan seperti ini ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir, yaitu semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, kelihatannya Yohanes dan Alexander itu juga adalah dua orang yang merupakan keturunan dari Hanas. Atau ada kaitan keluarga dengan Hanas. Jadi pada waktu Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan para pemimpin dari orang-orang Yahudi dan tua-tua dari orang Yahudi, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merupakan keluarga Hanas. Ini adalah orang yang punya pengaruh yang besar sekali dan juga kekuasaan yang besar sekali dan termasuk otoritas untuk bisa menghukum atau melakukan tindakan keadilan bagi orang-orang yang dianggap sebagai pembuat dosa, pelanggar hukum Tuhan, atau yang melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan para pemimpin dari orang-orang Yahudi ini, menariknya adalah mereka kemudian mengajukan pertanyaan kepada Petrus dan Yohanes. Dikatakan bahwa dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Saudara, maksudnya apa? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Saya kira dalam pemikiran mereka ini orang-orang berani sekali ya. Kami adalah para petinggi yang paling tinggi posisinya di dalam Israel. Kami adalah para pemimpin, imam besar, orang-orang yang menjadi kepala bagi keseluruhan dari umat Allah. Seharusnya kalau engkau mau mengajarkan tentang pemberitaan Kristus atau Injil yang engkau kabarkan apalagi di bait Allah, maka engkau harus mendapatkan satu otoritas dari diri kami. Tapi sekarang engkau berani mengabarkan tentang Kristus, dan pada waktu engkau mengabarkan Kristus, kami sama sekali tidak mengetahui dan kalian juga tidak meminta izin kepada kami terlebih dahulu untuk memberikan otoritas supaya kalian bisa mengajar di dalam bait Allah ini. Tapi kenapa kalian mengajar? Atas otoritas siapa kalian beraninya mengabarkan tentang Injil Kristus? Apalagi kalau saudara baca di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika mereka mengenali kedua orang ini, mereka mengenali dua orang ini sebagai murid Yesus, tetapi mereka keheranan sekali. Karena apa? Karena mereka melihat kedua orang ini bukan orang yang terpelajar. Istilah terpelajar di sini bukan berarti Petrus dan Yohanes tidak sekolah atau tidak lulus SD. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksud dengan tidak terpelajar adalah Petrus dan Yohanes bukan orang-orang yang pernah masuk ke dalam sekolah yang diajar oleh rabi-rabi Yahudi atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki yang ada di Yerusalem. Jadi intinya adalah mungkin kalau dalam zaman kita, ketika Bapak Ibu melihat orang yang berdiri di atas mimbar gereja ini untuk memberikan khotbah, paling tidak mereka adalah orang-orang yang pernah lulus teologi kan.
pernah masuk STT. Atau kalau di dalam GRI kita tidak sembarangan membuka kesempatan kepada orang untuk boleh menyampaikan firman. Mereka adalah orang-orang yang lulus dari STT RII yang diakui oleh sinode dan sudah diterima oleh sinode atau diuji oleh sinode berdasarkan pengertian firman yang dimiliki. Baru kemudian dipercayakan untuk khotbah di atas mimbar dari gereja GRI ini. Tapi misalnya kalau suatu hari muncul ada seseorang yang tidak jelas asal usulnya, tidak tahu apakah dia pernah sekolah atau tidak, mungkin nggak pernah sekolah seperti itu di STT RII atau STT yang diakui oleh Sinode GRII, lalu berdiri di atas mimbar ini berkhotbah, apa yang terjadi? Mungkin pengurus akan maju lalu ngomong, kamu siapa? Siapa yang memberi izin untuk berdiri di atas mimbar ini untuk berbicara berkenaan dengan firman Tuhan? Itu yang terjadi pada waktu Petrus dan Yohanes itu mengajar di Bait Allah. Karena kedudukan atau posisi jabatan untuk mengajar itu adalah milik dari ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau imam-imam yang ada di Bait Allah. Atau orang-orang yang pernah dididik di bawah para guru yang dianggap memiliki otoritas, yang memiliki pengertian akan Taurat Tuhan dengan baik, yang telah ditunjuk oleh para pemimpin dari orang-orang Israel untuk mengajar. Baru mereka diakui sebagai orang yang mengerti kitab suci dan memiliki satu hak untuk bisa mengajar sebagai guru agama kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Petrus dan Yohanes bukan seperti itu. Mereka mengajar dengan begitu berani sekali di hadapan orang-orang Israel yang lain. Makanya para pemimpin ini bertanya, atas otoritas siapa engkau mengajar itu? Tapi saudara, pada waktu mereka mendapatkan pertanyaan ini, Petrus dan Yohanes menjawab dengan sangat bijak sekali pada waktu itu. Dia berkata pertama, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah, dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang ini bijak? Pertama adalah pada waktu itu Petrus berargumen seperti ini. Saudara-saudara, para pemimpin dari Israel atau umat dan tua-tua, sekarang kalian memperhadapkan kami di persidangan ini. Mohon tanya, kami disidang karena apa ya? Apakah karena kami melakukan satu kebaikan dengan menyembuhkan orang sakit, maka kami harus dipanggil di persidangan ini untuk disidang oleh para pemimpin dari umat Israel seperti itu? Atau karena kami harus menerangkan kuasa siapa yang kami gunakan untuk menyembuhkan orang ini? Artinya apa? Pada waktu Petrus dan Yohanes dipanggil di dalam persidangan, yang seharusnya mereka disidang oleh para pemimpin agama, mereka balik keadaannya menjadi kesempatan untuk bersaksi bagi nama Kristus. Nah, ini yang saya mau bahas kepada kita pada hari ini ya. Pada waktu kita berbicara tentang kehidupan orang Kristen, maka di dalam dunia ini, nggak tahu mungkin ya di dalam dunia ini, kita nggak mungkin di luar dunia ini. Di dalam dunia ini atau di dalam gereja zaman sekarang ini, kadang ada asumsi-asumsi tertentu yang tertanam di dalam pemikiran orang-orang Kristen. Pertama adalah kalau mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu mereka adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan dengan setia, seperti halnya orang-orang Kristen yang tidak melakukan dosa, tanda kutip ya, gak ada orang yang tidak berdosa. Tapi paling tidak mereka betul-betul setia mengikuti perkataan Tuhan, beribadah, melayani, memberikan persembahan, perpuluhan, dan melakukan hal-hal yang dituntut oleh gereja. Mereka betul-betul ingin menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka berusaha menjalankan itu dalam kehidupan mereka. Ada satu konotasi, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang kehidupannya harusnya diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan maksudnya apa? Kehidupan yang tidak mengalami masalah dan kesulitan. Itu adalah pengertian pertama. Jadi pada waktu mereka hidup sebagai orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan,
harusnya aliran dari berkat Tuhan itu menyertai mereka dan mereka menerima itu dari hari demi hari dalam kehidupan mereka tanpa ada persoalan atau permasalahan yang besar lah mungkin seperti itu, atau bahkan yang mengancam nyawa mereka ketika mereka menghidupi kehidupan iman yang baik. Atau ada aspek lain yang saudara bisa lihat di dalam kitab Ayub. Kenapa seseorang itu dihukum oleh Tuhan? Karena pasti berdosa. Kalau dia belum dihukum oleh Tuhan, karena apa? Karena mungkin belum waktu Tuhan menghukum. Tetapi semua orang yang berdosa pasti akan mengalami hukuman Tuhan. Makanya Ayub dihukum. Jadi ada konotasi, kalau dia adalah orang yang jujur dari luar dan dari dalam di dalam mengikut Tuhan, maka dia adalah orang yang tidak akan atau mengalami satu masalah, penyakit atau kesulitan-kesulitan lain di dalam hidup dia. Tetapi pada waktu kita berbicara tentang prinsip ini Alkitabiah tidak. Saya percaya satu hal, dari ayat yang kita baca ini saja, itu bukan Alkitabiah sama sekali. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes itu adalah orang yang menjalankan firman Tuhan. Mereka adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Dan mereka sedang menjalankan tugas yang Kristus percayakan kepada mereka untuk mengabarkan Injil. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk mengabarkan Injil karena Petrus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi pertanyaan adalah, mereka dipanggil oleh Tuhan dan mereka menjalankan firman Tuhan tidak? Jawabnya jalankan. Setia tidak? Jawabnya setia. Tapi pada waktu mereka setia dalam menjalankan firman Tuhan, mereka mengalami kesulitan tidak? Jawabnya mengalami kesulitan. Dari apa? Di sini mereka dipenjarakan terlebih dahulu, lalu kemudian mereka harus diadili di hadapan mahkamah agama. Pada waktu ke pasal 4 ayat yang ke-21 itu memang dua diakhiri dengan mereka kemudian dibebaskan oleh para pemimpin ini. Tetapi kalau saudara baca di dalam bagian yang lain, mereka tidak lagi dibebaskan ketika mereka tetap mengajarkan tentang Injil Kristus, melainkan mereka kemudian disesah atau dicambuki atau dipukuli oleh para pemimpin agama ini. Jadi pada waktu kita melihat orang-orang yang hidup saleh, mentaati firman Tuhan, apa yang akan terjadi kepada mereka? Jawabnya apa? Berkat? Saya yakin berkat. Tapi berkatnya adalah hindar dari persoalan. Jawabnya tidak. Justru orang yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, saya yakinkan dia akan mengalami penolakan dan aniaya dari yang minimum sampai yang berat. Kenapa saya bilang range ada yang minimum sampai yang berat? Karena memang tidak semua orang akan mengalami yang berat. Tidak semua orang akan mengalami yang minimum. Tetapi ada orang yang mengalami yang minimum, ada orang yang mengalami yang sedang, ada orang yang mengalami yang berat di dalam hidup mereka. Karena mereka ingin mentaati Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara baca di dalam surat Petrus, saudara baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka di situ ada kalimat, orang-orang yang mengikut aku pasti akan mengalami penolakan. Orang-orang yang mengikut aku pasti mengalami aniaya dan siksa. Mengapa? Karena aku sendiri, Yesus berkata, adalah orang yang ditolak oleh dunia ini dan dianiaya atau disiksa tanpa ada sebab sama sekali. Jadi itu sebenarnya kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ada kalimat yang Yesus katakan di dalam ucapan bahagia, yaitu berbahagialah mereka yang menderita aniaya karena aku. Karena pada waktu mereka menderita aniaya karena Kristus, itu menjadi satu bukti kalau kita adalah anak-anak dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena raja kita sendiri yaitu Yesus Kristus dianiaya dan ditolak oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya lihat Alkitab dari sejak awal, khususnya dari Injil
kalau kita berbicara tentang Kristus dan pelayanan Kristus, dari sejak Injil ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia sudah memberikan satu peringatan kepada para pengikutnya bahwa pada waktu mereka ikut Yesus Kristus, jangan bayangkan mereka akan mendapatkan posisi sebagai seorang tangan kanan dan tangan kiri yang perlu layak untuk diperebutkan karena mereka akan mendapatkan satu kedudukan yang terhormat di dalam dunia ini. Tetapi yang terjadi adalah seperti halnya Yesus yang menjadi pemimpin mereka, guru mereka, raja mereka, Tuhan mereka ditolak dan tidak dikenali oleh orang dunia. Mereka pun akan mengalami penolakan dan tidak dikenali oleh orang-orang dunia. Ini adalah nasib kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kalau tidak mau pakai nasib saya ngomong, ini adalah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan menjalankan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Itu soalnya saya mau berpesan kepada, biasanya ya saya berpesan kepada orang-orang yang baru percaya kepada Kristus dan menerima diri dibaptis. Saya akan ngomong, ketika engkau menerima Kristus dalam hidupmu, engkau ingin dirimu dibaptis, engkau menjadi orang Kristen. Kamu tahu gak? Siap enggak dengan konsekuensi yang harus dihadapi? Dan konsekuensi yang harus dihadapi itu apa? Kemungkinan besar hal pertama yang dialami adalah keluarga pasti menolak. Keluarga akan mengucilkan. Keluarga akan tidak mengakui dirimu sebagai anak, mungkin seperti itu. Tapi pada waktu engkau ditolak, dikucili, mungkin dihina, diusir dari rumah seperti itu, engkau tidak boleh sakit hati kepada mereka. Engkau tetap harus belajar mengasihi mereka. Tetapi paling tidak kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau mereka yang baru pertama kali percaya kepada Kristus harus mengerti ada konsekuensi di dalam mengikut Kristus. Dan konsekuensinya adalah mulai dari ringan penolakan sampai kepada kematian atau martir yang harus kita alami. Itu sudah menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, karena waktu kita nggak banyak, saya cuma bahas satu poinnya. Pada waktu kita mengalami satu penganiayaan atau penderitaan atau tekanan dalam kehidupan kita karena nama Kristus, sikap kita bagaimana? Nah, menariknya adalah pada waktu Petrus dan Yohanes sedang menjalankan firman Tuhan dengan memberitakan Injil, para pemimpin dari Bait Allah datang menangkap mereka. Mereka tidak adakan perlawanan sama sekali. Mereka tidak memberontak. Mereka tidak mengatakan, kami lakukan kesalahan apa pada waktu itu sehingga engkau mau menangkap kami. Tetapi pada waktu itu mereka membiarkan diri mereka untuk ditangkap dan dipenjarakan. Dan bahkan kalau saudara baca di dalam pasal berikutnya, mereka bersuka cita ketika para pemimpin dari orang-orang Yahudi kemudian memukul mereka. Mereka keluar, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka pulang, mereka bersuka cita memberikan tahu kepada orang-orang Kristen yang lain untuk berdoa bagi diri mereka. Karena mereka pada waktu itu dianggap layak untuk menderita bagi Kristus. Aneh ya. Kita adalah orang yang seharusnya secara natur kita menghindarkan diri kita dari masalah. Saya yakin itu adalah hal yang wajar dan kita bukan orang yang harusnya mencari masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang kita perlu gumulkan baik-baik. Pada waktu kita menjalani hidup sebagai orang yang saleh, yang taat kepada Tuhan, ada masalah, respon kita harusnya seperti apa? Banyak orang Kristen ngomong, susah ya ikut Kristus. Karena pada waktu saya ingin mentaati Tuhan, ada saja masalah yang membuat saya misalnya nggak bisa datang ke gereja untuk beribadah. Atau ada orang-orang yang menghambat saya untuk bisa menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan saya. Akibatnya apa? Saya mundur. Atau bahkan mungkin ada yang menentang dengan satu kekerasan terhadap orang-orang yang menghambat itu. Tetapi di sini Petrus dan Yohanes melakukan hal yang berbeda. Mereka justru memberi diri mereka untuk ditangkap. Mereka justru memberi diri mereka untuk dianiaya. Karena mereka adalah orang-orang Kristen. Dan kalau saudara baca di dalam ayat ke-27 ya.
Bahkan mereka ketika sudah dibebaskan, mereka tidak melihat pada perkataan dari pemimpin agama ini sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi mereka justru berdoa dan mereka kembali keluar dengan satu keberanian untuk memberitakan Injil. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya, boleh baca di atasnya sendiri nanti ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah saudara, apa yang menjadi sikap Petrus dan Yohanes? Mereka tidak mundur, maka mereka tetap maju. Walaupun mereka dianiaya, nggak apa-apa, tapi mereka tetap maju melewati aniaya itu. Dianiaya lagi bagaimana? Nggak apa-apa, mereka tetap menerima aniaya itu dan mereka tetap maju untuk memberitakan Injil lagi. Nah pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa mereka mau menerima aniaya ya? Kapan kita seharusnya menerima aniaya di dalam hidup kita? Kapan kita mungkin menghindarkan aniaya di dalam kehidupan kita? Ada satu prinsip yang mungkin bisa menjadi satu dasar untuk menguji kapan saatnya kita menerima, kapan saatnya kita menolak, yaitu pada waktu saudara sedang menjalankan hukum Tuhan, perintah Tuhan, atau kehendak Tuhan dalam hidupmu. Misalnya mengabarkan Injil. Atau pada waktu saudara memutuskan untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Apakah itu saudara hidup jujur, adil, atau berusaha untuk mengasihi dan menolong orang lain seperti itu dan memberitakan Injil Kristus. Nah pada waktu saudara sedang menjalankan itu dan ada penolakan yang terjadi kepada diri kita, saat itu mungkin saudara harus pertimbangkan satu hal. Saudara jangan lawan, tapi saudara terima. Karena apa? Karena pada waktu itu aniaya itu datang dan penolakan itu datang pada waktu kita sedang mentaatkan atau menundukkan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah kenapa kita harus menundukkan diri dalam aspek ini? Karena tentunya di balik itu ada satu rencana Tuhan yang lain yang Tuhan ingin kerjakan melalui apa yang Tuhan izinkan kita alami itu. Lalu hal lainnya adalah mungkin kita harus mengerti satu hal yang melampaui dari yang kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan melalui apa yang kita alami itu, yaitu ada satu iman yang percaya kalau apa yang kita alami itu ada di dalam pimpinan Tuhan juga. Saudara kalau baca tadi yang sebagian ayat yang kita baca dari ayat 27 itu, kalau saudara mundur sedikit dalam ayat yang ke-25 dan 26, maka di situ dikatakan pada waktu terjadi kerusuhan, bangsa-bangsa menolak. Semua itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Semua itu ada di dalam kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Karena kalau itu adalah satu kehendak Tuhan dan kita dibawa masuk ke dalam kehendak itu, apa yang harus menjadi respon kita? Ya, kita belajar untuk dipimpin oleh Tuhan melewati situasi itu. Lalu yang kedua yang tadi saya katakan sebagai hal yang pertama, yaitu kenapa? Karena mungkin Tuhan punya satu rencana yang lebih besar untuk memakai hidup kita menjadi saksi Dia ketika kita dibawa masuk ke dalam situasi yang kita tidak suka itu. Di sini saudara bisa lihat kapan Petrus dan Yohanes punya kesempatan untuk bersaksi di hadapan Hanas dan Kayafas dan para imam besar. Ada kesempatan itu tidak? Jawabnya nggak akan mungkin ada. Karena untuk menghadap orang seperti itu, pertama mungkin lihat tampangnya saja, lihat otoritas dia dan posisi dia, orang sudah takut. Kedua, untuk menghadapi orang seperti ini, banyak sekali
mungkin lapisan yang harus dilewati untuk bisa bertemu dengan orang ini. Kepentingannya apa untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini? Jadi kalau mau bicara tentang kemungkinan dari normal, Petrus dan Yohanes seharusnya nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Apa Petrus dan Yohanes harus datang ke bait Allah, ketok pintu rumahnya Hanas dan Kayafas, lalu ngomong kepada mereka, ada waktu saya mau sharing Injil Kristus kepada engkau, kayak gitu. Saya kira juga cari mati kan kayak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kesempatan itu tidak akan terbuka sampai kapan? Sampai Petrus dan Yohanes ditangkap dan diperhadapkan dengan pengadilan itu, baru dari situ mereka punya kesempatan untuk menyaksikan Kristus kepada pemimpin tertinggi dari orang-orang Israel. Saudara bisa lihat itu juga dalam kehidupan Paulus. Pada waktu dia di Filipi, dia bertemu dengan para petinggi dari Filipi. Pada waktu dia ditangkap dan dibawa ke Yerusalem, kenapa dia izinkan diri dia untuk dibawa ke Yerusalem dan ditangkap di situ? Karena dari situ dia bisa bertemu dengan para pembesar Roma yang bahkan tertinggi untuk bisa mendengarkan Injil Kristus. Kalau tidak, dia nggak akan punya kesempatan itu. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan, ada satu prinsip yang kita harus pegang. Saya percaya ini juga berkaitan dengan prinsip penyangkalan diri kita di dalam mengikut Tuhan. Yaitu apa? Yaitu pada waktu Tuhan ingin kita masuk ke dalam satu situasi yang tidak nyaman bagi kita, yang membuat kita ada di dalam kesulitan. Padahal kita sedang mentaati Tuhan Allah, apa yang harus kita lakukan? Coba belajar dari Petrus dan Yohanes. Tunduk, ikuti, lalui kondisi itu. Kenapa? Karena kita tahu itu ada di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, mungkin karena Tuhan ingin memakai kita untuk menyaksikan nama Dia secara lebih jelas di dalam situasi seperti itu. Jadi ini hal pertama ya. Pada waktu kita mengikut Kristus, saudara jangan berpikir sebagai orang Kristen selayaknya kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam hidupan kita menurut pandangan orang dunia. Jawabnya, tidak pernah ada janji Tuhan untuk memberikan hal yang baik menurut pandangan dunia kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi yang ada adalah kita pasti akan mengalami penolakan seperti yang Kristus alami di dalam hidupannya ketika Dia inkarnasi dalam dunia. Yang penting adalah bagaimana kita meresponi pada waktu kita mengalami situasi seperti Kristus itu. Kalau saudara terus melarikan diri, saudara terus menutup diri, saudara terus berusaha untuk tidak mau melewati situasi itu, saya yakin kita akan sulit untuk dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Dia. Nah, pembicaraan kita hari ini kayaknya agak lebih ke ekstrim kesaksian penginjilannya. Pada waktu kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi sebenarnya saudara jangan lihat hanya dari skop ini saja. Saudara bisa tarik itu ke dalam skop yang lebih sempit, yaitu pada waktu saudara mengalami segala situasi dalam hidupmu, saudara harus ingat satu hal. Peperangan itu bukan hanya pada waktu kita menghadapi orang bukan Kristen. Tetapi peperangan iman itu adalah di setiap saat, di dalam setiap keputusan yang saudara harus ambil di dalam hidupmu. Di dalam setiap kata yang saudara harus keluarkan dari mulutmu. Di dalam setiap tindakan yang saudara lakukan. Di dalam setiap reaksi yang saudara berikan terhadap suatu situasi tertentu yang saudara alami. Itu adalah peperangan. Nah, pada waktu saudara mengalami keadaan itu, saudara sadar ini peperangan, berarti urusannya apa? Bukan keadaan itu dengan saya. Tetapi dalam keadaan itu saya menyatakan hidup sebagai seorang yang memiliki Kristus atau tidak. Yang dilihat oleh orang ketika kita mengalami keadaan itu adalah diri kita yang berdosa atau Kristus yang mengasihi, Kristus yang suci dan kudus itu melalui kehidupan kita yang meresponi keadaan yang ada itu. Ini adalah poin pertama ya. Pada waktu kita mengalami situasi karena kita mentaati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Belajar tunduk, belajar mentaati, belajar melewati situasi itu. Saya yakin dengan begitu baik kita diproses oleh Tuhan maupun nama Tuhan
boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita secara lebih jelas lagi. Nanti kita akan bahas ke dalam poin-poin yang lain di dalam situasi seperti ini ya. Tapi kita akan akhiri di sini terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk waktu ini. Untuk setiap kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Untuk melihat setiap kesempatan di mana kami boleh menjadi saksi-Mu. Dan di dalam setiap kesempatan kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan gereja-Mu dan di dalam kehidupan setiap pribadi dari anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur atas pimpinan-Mu ini dan segala kesempatan untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Kiranya Engkau boleh sertai dan pimpin ya Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami boleh memiliki kepekaan yang lebih besar. Bahwa di dalam segala keadaan dan situasi yang Engkau kehendaki. Kami harus menyatakan nama Kristus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin.